Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada semester ini, yaitu pipa bawah laut jalur Pagar Dewa ke Bojonegara. Pertama-tama, bisa dilihat dari jalur pipa pada layar. Eh, untuk jalur pipa ini kami akan membagi ke dalam 5 zona. Yang di mana di zona pertama memiliki panjang 10,765 km, zona 2 memiliki panjang 15,19 km, zona 3 memiliki panjang 7,868 km, dan zona 4 memiliki panjang 10,881 km, dan zona 5 memiliki panjang 4,854 km. Yang di mana jalur ini memiliki panjang total sepanjang 65,06 km. Lalu untuk ketebalan dan diameter pipa, pada zona 1 memiliki outer diameter 32 inci dan tebal 1,37 inci. Zona 2 memiliki outer diameter 32 inci dan tebal 1,37 inci. Zona 3 memiliki 32 outer diameter 32 inci dan tebal 1,4 inci. Zona 4 memiliki outer diameter 32 inci dan tebal 1,4 inci juga. Dan terakhir zona 5 memiliki outer diameter 32 inci dan tebal 1,37 inci. Lalu untuk total berat pipa dan RAB-nya, material yang digunakan pada pipa ini adalah API 5LX65 yang dimana per tonnya memiliki harga $650. Lalu dari zona 1 ini memiliki berat pipa 7.189.401 kg. Zona 2 memiliki berat 10.144.527 kg. Zona 3 memiliki berat 5.364.036 kg. Zona 4 memiliki berat 7.418.351 kg dan zona 5 memiliki berat 3.241.976 kg. Yang dimana memiliki semua zona tersebut memiliki total berat pipa sebesar 33.358.292 kg. Lalu diubah ke ton yaitu sebesar 33.358 ton. Lalu dikalikan kepada harga baja yang dimana per tonnya seharga $650 didapatkan harga $21.682.890,38, yang dimana apabila dirupiahkan didapatkan harga sebesar 351.786.984,96 rupiah. Selanjutnya adalah mencari tebal concrete coating saat operasi dan saat instalasi. Nah, tebal concrete coating saat operasi dan saat instalasi itu didapatkan sebesar 1,5 inch, yang mana akan digunakan untuk menghitung on bottom stability-nya yang akan saya paparkan pada MATCAD. Untuk saya akan menjelaskan sampel pada zona 1, di mana pipeline design parameternya diketahui outer diameternya sebesar 32 inch, wall thickness-nya 1,37 inch, internal diameternya itu sebesar 29,26 inch didapatkan dari hasil perhitungan outer diameter dikurang 2 dikali wall thickness-nya. Terus correction coating thickness-nya itu sebesar 2,5 mm dalam inch sebesar 0,098. Concrete coating-nya itu 1,5 inch, thermal insulation coating thicknya sebesar 1,5 inch, dan jacket materialnya itu 0,04 inch, dan aspal enamelsnya itu 0,205 inch. Terus, berikut ini merupakan data lingkungannya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terus data tanahnya
Nah, kemudian baru lanjut untuk submerged weight-nya, itu untuk berat saat perendaman. Pertama-tama itu menghitung total outer diameternya. Didapatkan hasil 38,687 inch, terus internal diameternya sebesar 29,26 inch. Nah, baru dilakukan perhitungan submerged weight-nya, rumusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar, itu didapatkan hasil sebesar 195,82 lb per feet. Dan untuk nilai buoyancy-nya itu menggunakan rumus yang terlihat pada gambar, didapatkan hasil 522,437 lb per feet. Untuk spesifik gravity-nya itu menggunakan rumus ini, WS TCC plus B TCC per B TCC itu sebesar 1,375. Nah, selanjutnya menghitung hydrodynamic force-nya. Untuk parameternya ini ada nilai Tn dan Tn per TP1 sama thickness parameter. Tn itu sebesar 1,586 S. Nah, Tn per TP1-nya itu sebesar 0,288, terus thickness parameternya 3,3. Berdasarkan parameter di atas, dilihat pada grafik yang ditunjukkan pada gambar 2.1, di mana Tn per TP-nya itu kan sebesar 0,288. Terus gamanya itu 3,3. Maka ditarik garis, didapatkan US kali TN per HS-nya itu sebesar 0,08. Baru dilakukan perhitungan untuk mencari nilai US-nya sendiri. Sehabis itu, ada selanjutnya mencari nilai TU, di mana sebelumnya itu diceritahu dulu TN per TP-nya berapa, terus gamanya berapa. TN per TP-nya tadi kan 0,288, terus gamanya itu 3,3. Garis yang dipakai berarti ini garis yang bukan putus-putus. Terus ditarik garis, maka dihasilkan nilai TU per TP-nya itu 1,13. Baru bisa mencari nilai TU-nya itu dengan cara TU sama dengan 1,13 dikali TP1. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan untuk mencari rasio average velocity to reference velocity dengan nilai UD sebesar 1,468 feet per S dan US-nya itu 0,316 feet per S. Nah, terus mencari static stability-nya. Pertama-tama itu mencari partikel gelombangnya sebesar 0,32 feet per second kuadrat, terus kecepatan arus gelombangnya itu sebesar 4,642, Keegan Carpenter number-nya itu 0,61, dan Reynolds number-nya itu 5,344 kali 10 pangkat 5. Terus hydrodynamics koefisiennya, nilai koefisien draft-nya itu 0,7, koefisien inersianya 3,29, dan koefisien lift-nya 0,9. Setelah itu baru dihitung stability-nya dengan phase angle range-nya itu 0 sampai 90 derajat. Nah, gaya angkatnya itu menggunakan rumus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Begitu juga dengan drag force sama inertia force-nya. Terus menghitung berat perendaman yang diizinkan menggunakan rumus tersebut. Baru dilakukan perhitungan, didapatkan WSTCC-nya 195,82 lb per feet dan W requirement-nya itu 38,194 lb per feet. If WSTCC kurang dari sama dengan 1,1, W requirement-nya maka dia oke apa enggak. Kalau oke, baru dihitung safety factor-nya. Safety factor-nya itu memenuhi sebesar 5,127. Itu juga dengan zona-zona lainnya. Nah, untuk on bottom stability saat operation-nya juga sama, hanya beda di parameter content density-nya. Content density pada saat installation-nya itu 0 karena belum beroperasi kan. Nah, karena udah beroperasi baru ditambahkan parameter content density-nya sebesar 190 PCF.
Nah, untuk perhitungannya juga sama seperti tadi, cuman beda tadi di parameter content density-nya. Terus mencari free span-nya, analisis free span-nya, di mana eh, perhitungan free span ini dilakukan untuk mengetahui panjang kritis pipa untuk kondisi inline dan cross flow. Terus untuk menghitung free span installation itu pertama-tama parameter yang diketahui itu harus ada outer diameternya 32 inch, wall thickness-nya 1,37 inch, internal diameternya 29,26 inch, corrosion coating thickness-nya itu 2,5 mm, dalam inch itu 0,098, terus concrete coating-nya itu 1,5 inch, terus modulus elasticity-nya 3 kali 10 pangkat 7 PSI, design pressure-nya 0 karena dia masih installation, terus thermal coefficient-nya 1,17 kali 10 pangkat min 5 1 per K, structural damping-nya itu 0,126. Terus corrosion coat density-nya itu 60 PCF, concrete coat density-nya 190 PCF, dan content density-nya juga masih 0. Karena masih installation. Terus seawater density-nya itu 64 PCF, steel density-nya 490 PCF, dan desain temperaturnya sebesar 54,444 Celcius. Terus seabed temperaturnya itu sama kayak desain temperatur 54,444 Celcius. Poison rasionya 0,3, digunakan standar SMIS APA 5LX42. Terus data lingkungannya diketahui, data tanahnya juga diketahui. Terus untuk perhitungannya, pertama-tama menghitung berat submerge-nya. Pertama itu mencari outside diameternya itu berapa. Dari perhitungan tersebut dihasilkan sebesar 35,197 inch. Terus elastic modulusnya sebesar 3,227 kali 10 pangkat 9 feet kuadrat lbf. Inersianya sebesar 1,549 kali 10 pangkat 4 inch pangkat 4. Terus untuk berat dari pipanya, pertama itu menghitung berat bajanya. Berat bajanya itu sebesar 28,037 lb per feet, terus corrosion coating weight-nya itu berapa? Yaitu 0,258 lb per feet. Terus concrete coating weight-nya itu 209,518 lb per feet, terus content weight-nya itu 0, karena masih installation. Terus add mass or displaced water-nya itu sebesar 432,429 lb per feet, dan dari calculation di atas dihitung total effective weight-nya itu sebesar 670,243 lb per feet. Untuk external pressure-nya itu didapatkan 35,95 PSI, dan pressure difference itu sama seperti external pressure-nya. Habis itu baru menghitung kecepatan gelombangnya dengan sudut derajat gelombangnya itu sebesar 90 derajat. Nah, ini menghitung panjang gelombangnya. Pertama-tama mencari initial gas-nya berapa, didapatkan hasil 154,9 feet. Terus menghitung kedalaman gelombangnya. Habis itu baru dilakukan perhitungan, dicari nilai signifikan wave acceleration perpendicular to pipe-nya berapa, dan dihasilkan sebesar 0,173 feet per second kuadrat. Untuk free span dynamic-nya itu pertama-tama cari nilai stability number-nya dulu berapa, itu 0,307. Terus reduce velocity-nya 1,05. Nah, pada kondisi untuk mencari tipe oscillation-nya itu mencari trial dan error. Jika 1 kurang dari VR kurang dari 3,5 atau KS kurang dari 1,8, kalau iya berarti dia kondisi 1, yaitu inline oscillation. Kalau tidak berarti dia kondisi 2, crossflow oscillation. Nah, ini benar maka dia inline oscillation. Terus dia dihasilkan
mencari nilai critical pipe span-nya itu dari rumus ini. Habis itu mencari free span static dengan diketahui yield requirement-nya itu 0 sampai 100. Terus mencari longitudinal stress-nya itu seperti rumus yang tertera pada layar. Sehabis itu baru didapatkan panjang kritis pipanya sebesar 71,104 meter. Karena di sini hasilnya tidak oke, kan dia longitudinal stress-nya itu sebesar 3,368 kali 10 pangkat 4. Hop stress-nya itu minus 419,862 PSI. Cuman hasil di sininya tidak oke, maka disarankan untuk memakai panjang kritis pipanya kurang dari 71,104 meter. Nah, untuk free span operation itu sama kayak tadi perhitungan free span installation, cuman bedanya ada di parameter di content density-nya sama design pressure-nya. Karena tadi untuk installation design pressure-nya masih 0, content density-nya 0. Nah, untuk pas operation sudah digunakan, maka ditambahkan parameter kanan sebesar 1280 PSI dan untuk content density-nya 190 PCF. Terus selanjutnya adalah untuk kebutuhan katodanya. Kebutuhan proteksi katodik untuk masing-masing zona didapatkan sebesar untuk zona 1 74 buah, zona 2 104 buah, zona 3 54 buah, zona 4 75 buah, dan zona 5 34 buah. Selanjutnya, Kemudian yang selanjutnya kami melakukan pemodelan instalasi pipa bawah laut. Untuk percobaan pertama kami menggunakan kapal solitaire yang dioperasikan oleh Alsis. Untuk spesifikasi kapalnya itu memiliki panjang 397 meter dengan stinger. Kemudian untuk metode instalasi yang kami menggunakan S-leg. Untuk percobaan pertama kami menggunakan sudut 11 derajat untuk di stingernya. Namun terjadi overstress di segmen dan overbandnya. Kemudian kami menaikkan sudut dari stingernya jadi 12 derajat. Dari hasil nampak bahwa masih ada terjadi overstress di segmen non overbandnya, namun tidak sebesar sebelumnya. Kemudian untuk sampel selanjutnya itu sampel di zona 4. Kami menggunakan sudut 11 derajat untuk stingernya dan terjadi overstress juga. Next. Kemudian kami menaikkan sudut dari stingernya 12 derajat dan terjadi overstress. Next. Kemudian untuk percobaan selanjutnya kami mencoba untuk mengganti kapal Seven Borealis yang dioperasikan oleh Subsea 7 untuk spesifikasi kapalnya. Seven Borealis memiliki panjang 182 meter dengan panjang stinger 92,5 meter. Next. Untuk zona 3 kami menggunakan dua sudut juga, ya. Yang pertama 11 derajat untuk stingernya. Namun terjadi overstress juga.
Kemudian next, kemudian kami coba untuk menaikkan sudut dari stingernya itu, dan juga terjadi overstress di segmen dan overbandnya. Namun dari kapal yang dioperasikan oleh Subsea 7 ini menghasilkan tegangan yang lebih besar dari kapal sebelumnya. Kemudian kami mencoba untuk mengganti kapal lagi ke Saipem untuk selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk instalasi di zona 4, terjadi juga overstress di segmen dan overbandnya. Next. Sama ketika kita menaikkan sudut dari stingeran 11 derajat. Next. Untuk percobaan berikutnya, kami menggunakan kapal DHE yang dioperasikan oleh Saipem dengan panjang kapal 159 meter dan panjang stinger 106 meter. Kemudian untuk zona 3 kami menggunakan sudut 11 derajat dan 12 derajat. Dari hasil pemodelan, di zona 3 nampak juga terjadi overstress di segmen dan overbandnya, namun tidak sesignifikan dari 2 kapal sebelumnya. Kemudian untuk zona 4, kami menggunakan sudut 10 derajat di stingernya. Berbeda dengan 2 kapal sebelumnya, eh, kapal DAE ini memberikan overstress yang sangat minim. Berdasarkan dari percobaan yang telah kami lakukan dari 2 zona yang telah digunakan, yaitu zona 3 dan zona 4, instalasi pipa bawah laut untuk jalur pipa SSWJ1 menggunakan kapal Saipem DHE dengan panjang stinger 106 meter. Sudut stinger yang digunakan adalah 12 derajat untuk zona 3 dan 10 derajat untuk zona 4. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa konfigurasi ini menghasilkan tegangan minimum pada pipa. Kemudian saya izin share screen. Adapun langkah pemodelan yang dilakukan di Abaqus seperti ini. Karena untuk sebelumnya ini sudah kelihatan. Oke, yang pertama kita menambahkan part stinger. Ini sudah ada part pipe dan seabed. Kita tambah stinger untuk penggunaan stingernya. Kemudian kita nah ini. Kemudian kita membuat reference point di depan kapal. Yang bagian ini kapal, ini yang stinger. Kemudian kita definisikan ini sebagai stinger dan kita definisikan juga reference point-nya. Lalu kita membuat surface dari kapal dan stingernya di atas ini. Setelah itu di mesh. Setelah di mesh, lakukan assembly, yaitu menyatukan pipa, seabed, dan stinger di instance. Nah, seperti ini. Kemudian yang langkah selanjutnya kita definisikan interaction properties dengan menambahkan stinger. Nah, ini untuk propertinya. Kemudian kami menambahkan interaction antara pipa dan stinger. Sebelumnya ada juga pipe dan seabed, pipa dengan seabednya.
Jika sudah, kita ke modul load, kemudian menambahkan boundary condition. Boundary condition yang dibuat itu berupa gravitasi di reference point dari stingernya. Setelah itu ke modul job dan kita running di continue. Hasil dari runningan seperti ini. Ini sampel untuk instalasi pipa zona 4 dengan menggunakan kapal Saipem DRHE. Kita play di sini. Dari hasil pemodelan dia bagus ini, dengan menggunakan kapal Saipem DRHE untuk zona 4, menghasilkan overstress yang minim di segmen dan overbandnya. Sekian presentasi kami pada pertemuan ini, kurang lebihnya dimaafkan.